Nggih nyun sewu niki wonten sing tanglet piye hukume salat teng gereja. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Di bumi ini dijadikan oleh Allah semuanya bisa dijadikan tempat sujud dan suci. Jadi salat dimanapun hukumnya sah. Hanya saja ada tempat-tempat yang Nabi melarang. Contoh di mana? Tempat yang terdapat najis. Mana lagi? Menghadap kuburan atau kuburan, menghadap berhala atau ada berhala. Maka kalau misalnya sholat di gereja, kemudian berhalanya ditutup, salibnya ditutup, ya, sah. Tetapi ini masalah etis dan tidak etis. Ini masalah wangun lan ora wangun, pantes lan ora pantes. Dengan catatan ditutup loh tadi, ditutupi mboten le sholat. Salibnya sama apa? Berhalanya atau patungnya. Nek nang omahe dhewe ono berhalane diguwang ora apa-apa, nek nang gereja kan masalah hukum kuwi mengko. Maka ditutup ndak? Misalnya ditutup pakai apa? Sarung atau ada salibnya ditutup pakai anduk atau pakai apa atau pakai supaya pada saat sholat tidak melihat salib atau berhala. Tapi secara prinsip selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sholatnya sah dengan catatan hindari larangan Nabi. Apa itu? Tidak melihat ke kubur atau ke berhala atau salib tadi ditutupi. Nah, sarung ya kena tutupi apa meneh? Ya, taplak. Nah, ada taplaknya tutupi taplak misalnya. Tetapi sekali lagi ini masalah etis dan tidak etis. Nah, masjid oke. Liyane nggone oke. Lalu kenapa harus sholat di gereja misalnya? Kalau sholat di tempat saudara, saya masih memaklumi punya saudara yang agamanya beda. Kita lagi bermalam di sana, sementara memang lingkungan non muslim yang jauh untuk mencari masjid. Lalu kita sholat di tempat rumah dia, boleh enggak? Ya silahkan saja, tutupi. Minta izin sama yang punya rumah. Pak, niki kula tutupi sedelo nggih. Nggih, oleh mesti. Nah, jadi apa? Silahkan ditutupi. Diguang kasusmu. Kasus mboten lho. Kasus yo nek nang omahe dhewe ora apa-apa. Ini di tempat saudara ya, tutupi. Lalu kemudian sholat. Maka hindari kita melakukan sesuatu yang sah menurut aturan tapi kemudian tidak etis menurut adat kebiasaan, maka tinggalkan. Contoh sholat nang dhuwur seng. Sah ndak? Sah, tapi ndak etis. Ya ora wangun to. Nang dhuwur gendeng. Sah ndak? Sah, tapi ndak etis. Cuman kan perlu diperhatikan nek nang dhuwur seng, pasang papan sik, blabak sik, ngopo ndak tiba. Sama juga di gereja tadi. Tutup dulu berhalanya. Tutup dulu apa? Salibnya. Supaya apa? Supaya kita tidak sholat yang di situ ada berhala atau simbol-simbol agama lain. Karena memang ini perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga monggo tidak ada masalah dimanapun. Nah, kamar mandi raulah ya. Kuburan tidak boleh ditutup. Jadi kalau di kuburan tetap tidak boleh. Tapi kalau di samping kuburan, selama kuburannya tidak nampak, misalnya masjid depannya ada kuburan, boleh enggak? Kalau tidak ada pembatas tidak boleh, maka harus ada pembatas antara masjid dengan kuburan. Lah ternyata tidak ada pembatasnya, maka tidak boleh ada jendelanya, tidak boleh terlihat kuburannya. Sebab Nabi melarang sholat menghadap ke arah kuburan. Jadi bisa dipahami nggih? Prinsipnya pripun Mas? Ya, sah dengan catatan apa tadi? Ya, sudah jelas nggih? Wallahu alam bishawab. Dan itu tidak etis, sebaiknya ditinggalkan.